Most Talk. Most 1058 barengan sama Iwan Purwanto. Hari ini exciting banget gitu ya. Dari awal siaran tadi saya juga udah sempat ngasih tahu kalau kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman atau pilot gitu ya, yang juga selalu menerbangkan aeromodelingnya. Di sini udah ada Pak Hadi Suharto, member dari Cibubur Aero Modeling Club atau CAC. Selamat malam Pak Hadi. Malam pemirsa semuanya. Oke, saya langsung mau kasih tahu juga, awalnya saya dulu pengen jadi pilot, tapi saya karena kurang bisa bangun pagi ya, nggak disiplin. Kalau pilot kan mesti disiplin nih. Saya takutnya kalau nggak disiplin pesawatnya nggak sering dicek, jatuh lagi gitu. Pilotnya diserap. Nah itu dia. Makanya saya sempat kepikiran juga apa main aero modeling gitu ya. Nah cuman ya sampai akhirnya saya ketemu sama Pak Hadi nih. Kalau main sepeda sih ke Cibubur suka lihat-lihat aja tuh, ada lapangannya gitu kan ya. Jadi mungkin most people juga bisa menyimak obrolan ini, karena sesaat lagi katanya ada open turnamen Panglima TNI Cup yang akan hadir dari 1 sampai dengan 3 November nih ya Pak Hadi. Anda bisa menyaksikan bagaimana serunya drone juga Pilot Race di Lanut Halim Perdana Kusuma dan juga Buperta Cibubur. Di situ Anda nanti bisa ngedukung para pilot drone terbaik Indonesia dalam ajang bergengsi ini yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Jadi jangan sampai dilewatkan nih most people. Kalau ngomongin turnamen aero modeling ini, turnamen tuh kelas-kelasnya kayak apa? Ini kan bagian dari olahraga kedirgantaraan gitu ya? Iya benar. Oke. Jadi aero modeling itu secara wadah besarnya ada di namanya FAI, Federasi Aero, bahasa Prancis sih. Saya agak susah bahasa Prancis. Aerospatiale Internationale gitu lah ya, di Paris. FAI. Di Indonesia diwadahi oleh FASI, Federasi Aerosport Indonesia, Komite Aero Modeling dan Drone. Di situ ada cabang-cabang olahraga yang sudah distandarisasi secara dunia dan juga masuk dalam cabur PON, Pak. Ya, di PON juga ada aero modeling. Nah, yang kita dalam turnamen Panglima Cup itu ada nomor namanya F3R, Pilot Racing ya, Pilot Racing, dan F9U. Untuk drone race. Boleh di-describe nggak? Sebenarnya saya kurang kebayang ya gitu, Pilot Race ini seperti apa, kemudian juga drone race-nya kayak apa. Pilot race seperti namanya, kalau bahasa Inggris pilot tiang. Jadi pesawatnya akan muter-muter di antara dua tiang, circle arah lawan jarak jam, dan diukur dengan waktu berapa kali dia bisa muter dalam sekian waktu yang tertentu. Tapi cuma satu arah tuh ya? Satu arah kiri. Kalau yang drone ada beberapa challenges-nya, dibuat pakai ada loop, ada yang seperti lingkaran, dia masuk terowongan gitu ya, muter-muter. Jadi ngelewatin obstacle gitu obstacle seperti itu. Ada beberapa hal yang lain sih, misalnya menjatuhkan sesuatu lewat drone gitu. Kalau kayak Pak Hadi sendiri lebih ke apa sih spesialisnya? Saya lebih ke pesawat sih. Saya juga pesawat, tapi juga ada drone, ada heli. Tapi saya bukan most people, mostly ya. Ya ini mostly, bukan most people. Mostly saya terbangin pesawat. Lebih ke pesawat. Iya. Pesawat pun ada jenis-jenisnya ya? Iya, pesawat beda-beda kalau di aero modeling itu ada kelasnya sejak dari pemula, sama sekali pemula, sampai dengan yang advance. Ada yang pakai propeller, ada yang pakai jet, ada yang pakai bahan bakar, ada yang pakai baterai, ada yang tanpa baterai dan tanpa tenaga, dilempar saja. Iya, jadi kalau saya sih terakhir yang kertas. Aero modeling juga. Aero modeling juga kan. Itu lebih olahraga itu. Iya. Nah, karena habis jatuh ntar mungut gitu, balik jadi keringetan. Ada ajang lomba aero modeling tingkat lokal dan juga nasional di Jakarta, dan ini sebenarnya banyak nggak sih kalau kompetisi-kompetisi gini? Ya, kompetisi ini liga kita sebutnya banyak. Ada kalendernya di Federasi Aerosport Indonesia, di PB FASI ada kalendernya. Jadi udah rutin agendanya? Ada rutin agenda. Per tahun ada berapa kegiatan. Yang untuk open turnamen ini include kita undang ke internasional. Kita rencana akan undang dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand mungkin seperti itu. Tapi kalau di peta per aero modelingan race ini Indonesia gimana Pak Adi? Kita sudah cukup banyak ya atlet yang sampai keluar sih ya untuk ini. Drone kita juga beberapa teman, dan kebetulan member CAC juga yang ikut ke kompetisi Indonesia dan mendapat juara gitu. Keren. Iya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi bareng sama Pak Hadi ngobrol-ngobrol tentang aero modeling ini. Jadi pastikan Anda most people tetap di sini, tentunya di Most Talk.
Mostalk. Balik lanjut lagi masih di Mostalk barengan sama Iwan Purwanto dan juga sama Pak Hadi Suharto. Beliau ini adalah member Cibubur Aero Modeling Club yang juga sering bertugas sebagai penasehat katanya ya. Kayaknya udah dituakan nih. Aduh, udah berapa lama sih Pak Hadi main aero model kayak gini? Sejak tahun 81. Astaga, gitu ya. Dulu jatuh cinta sama olahraga ini karena apa? Sama tadi yang Pak sebelum saya awalnya mau pilot. Enggak, saya tertarik dengan kedirgantaraannya, ilmu aviasinya, kenapa pesawat bisa terbang dan sebagainya, bagaimana bisa bernavigasi. Sampai dengan tadi akhirnya saya berkenalan dengan aero modeling. Oke. Sampai sekarang. Nah, karena aero modeling ini kan judulnya adalah olahraga kedirgantaraan yang nggak lepas dari kayak cuaca gitu kan, terus juga ada tips-tips bagaimana menghadapi kalau masing-masing sebutannya apa sih, lapangan terbang ya kalau tempat terbangnya aero modeling ini? Ya bisa lapangan terbang, bisa kita sebut flying field. Oh, flying field. Atau siap. Ya. Oke. Nah, kalau masing-masing flying field kan juga punya karakter masing-masing gitu ya. Iya, benar. Karena CAC ini adanya di Cibubur, biasanya karakter seperti apa sih yang mungkin bisa diceritain yang bisa jadi tips juga nih kalau misalnya mau terbang di situ? Ya, Cibubur pertama daerahnya enak ya karena banyak pepohonan ya. Iya, masih rindang gitu. Bumi perkemahan ya. Dan di situ ada benar real airport. Wiladatika Airport. Betul. Yang aktif. Jadi teman-teman kalau bawa keluarga bisa lihat helikopter yang beneran, bisa lihat pesawat beneran, di samping pesawat yang model tadi ya. Aero modeling tidak hanya yang soal jalur prestasi, tapi juga jalur fun, Pak. Pak Iwan, ya teman-teman yang di sana juga ada tadi saya sebutkan dari yang anak-anak sampai yang pensiunan juga ada yang atau pekerja-pekerja atau bisnismen yang ingin refresh. Karena ketika kita terbang itu lega rasanya ketika bisa take off, bisa landing gitu ya. Ada adrenalin yang terlepaskan gitu. Iya. Tapi kan lumayan panas ya di daerah sana. Jadi kayak ada turbulence, ada yang gitu-gitunya juga ada juga tuh ya. Benar. Jadi mirip dengan pesawat sebenarnya ya. Yang apa-apa yang bekerja di pesawat sebenarnya seperti turbulence, gusty, udara panas dingin itu bekerja juga dengan di dalam pesawat kita. Jadi kita harus bisa merasakan bagaimana kalau udah turbulence, bagaimana mengendalikan dengan kecepatan yang tinggi dan rendah, ada bedanya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau main nih belajar aero modeling di Cibubur Aero Modeling Club, lapangan terbang Wiladatika Buperta Cibubur kan jadi markasnya nih ya. Yes, benar. Ada fasilitas apa sih yang misalnya bisa kita dapatkan kalau kita join Cibubur Aero Modeling Club? Terima kasih. Jadi di Cibubur Aero Modeling Club menurut saya sekali karena saya member ya. Ini yang paling lengkap di saat ini di daerah Jabodetabek. Oke, contohnya. Di situ lahannya karena ini lahan yang airport beneran jadi luas ya. Kita lebih leluasa menerbangkan pesawat model kita. Dari sisi yang lain cuacanya relatif lebih sejuk daripada kalau kita ke utara misalnya ke Bekasi dan yang lainnya. Lebih rindang. Shelternya juga luas, shelter tempat kita berteduh dan menyiapkan pesawat. Di situ ada kantor yang pakai AC gitu ya. Ada musola bagi yang muslim bisa sholat, ada kamar mandi dan toilet dan sebagainya itu. Juga ada warung depan. Teman makan. Masih mau tanya itu penting. Itu penting banget kalau udah mulai siang-siang kan kadang-kadang suka pagi-pagi berangkat belum makan. Yes. Oh ya, daripada terbang kita buka dari jam 7 sampai maghrib. Kayak gitu ya. Listrik tersedia. Kalau misalnya kita kan juga pesawat aero modeling ini kan besar gitu ya, bisa ada dalam bentuk kayak drone, ada yang pesawat gitu kan. Bisa kayak di lapangan terbang ada hanggar tempat parkir yang bisa disewa juga gitu nggak sih? Kita punya seperti warehouse ya, tempat kita menaruh pesawat kita yang besar-besar. Jadi aero modeling tidak hanya pesawat yang besar, tapi untuk pemula ada yang kecil, yang lebih aman untuk dimainkan bagi pemula. Kalau yang besar taruh di gudang atau di warehouse kita. Gitu. Di parkirnya hangar tadi. Iya. Waduh, tapi ini nggak tahu kenapa ya kalau misalnya ngomong aero modeling yang langsung muncul di kepala saya MAHAL mahal gitu kan. Nggak tahu deh, tapi nanti mungkin ada pencerahan-pencerahan lainnya dari Pak Hadi yang bisa dikasih tahu. Jadi tetap di Mostalk. Yes, stay tune. Mostalk. Balik lanjut lagi masih di Mostalk. Kita juga masih ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Hadi dari Cibubur Aero Modeling Club atau CAC ini. Pak Hadi, kalau ngomongin olahraga aero modeling, saya sempat kebayangnya ini adalah olahraga yang MAHAL alias mahal gitu kan. Tapi
orang-orang bilang semua kalau hobi sih mahal relatif ya gitu kan. Gimana tuh tanggapan dari Pak Hadi? Ya benar Mas Iwan, jadi hobi itu relatif, kayak lagi ngomong relatif. Yang pertama soal mahal nih, itu agak misleading bagi kami ya, buat orang jadi takut mendekati aeromodeling. Padahal aeromodeling itu seperti kata dasarnya adalah membuat model udara, bisa dibuat sendiri, dibuat sendiri handmade gitu dengan beberapa panduan. Teman-teman juga ada yang membuat secara handmade dan itu relatif murah. Oh, gitu. Ya, juga ada yang pabrikan ya, itu tentu saja mahal, tentu lebih presisi, dibuat pakai computerized dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus mahal. Juga ada pesawat-pesawat yang tanpa tenaga, maksudnya dengan tenaga otot. Oh, atau yang dipakai karet gitu ya? Dilontarin pakai karet gitu ada juga nggak sih? Enggak. Oh, Tapi enggak ya? dia tenaga karet. Diputar. Nanti berbalik gitu kan. Iya, Jadi iya. ada tanpa tenaga dengan lempar, ada dengan tarik pakai tali, nanti dia lepas sendiri, ada dengan tenaga karet, ada tenaga baterai, ada yang pakai mesin dan sebagainya. Jadi variatif. Iya. Kembali lagi sesuai dengan preference kita. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nggak tahu apa-apa tapi pengen mau tahu dulu gitu ya, main-main ngeliat-ngeliat gitu bisa juga ya? Sangat boleh, sangat welcome. Dan itu harus dilakukan. Jadi jangan mulai dengan sendiri. Rata-rata yang mulai sendiri akan kecewa. Iya, betul juga. Iya, nggak ada yang memandu dan akhirnya dia keluar investasi yang akhirnya tidak menghasilkan. Tapi ini berarti termasuk kayak kalau sekarang kan tambah drone ya, Yes, gitu ya. Dulu kan kayak pesawat model gitu. Terus juga ada helikopter ada juga. Terus abis itu drone terakhir. Jadi unit seperti apa sih kalau menurut Pak Hadi nih yang moderat lah gitu untuk bisa kita main aeromodeling ini dengan Fun lah fun Oke. gitu. Oke, jadi aeromodeling ada tadi jalur prestasi yang saya sebut tadi ya, bisa kita sampai membantu anak-anak untuk masuk ke universitas atau sekolah. Juga ada yang fun ya. Nah, yang kembali yang fun, berapa sih yang moderat gitu ya? Moderat itu artinya kan yang masuk akal lah ya, masuk akal ya. Ini juga moderat siapa nih? Iya. Jangan moderat Elon Musk. Kacau deh. Iya, makanya. Nah, jadi kalau kita masih katakan masih awal, sebaiknya jangan tertarik dengan pesawat yang rumit. Langsung jor-joran gitu jangan ya. Iya, gubrak Makanya. ya. Nah, jadi kita mulai dengan tahapan yang benar, belajar di simulator, nanti dipandu dengan teman-teman di lapangan. Nah, yang moderat mungkin yang masuk akal adalah pesawat yang bisa safe leveling. Artinya kalau kita panik, kita lepas, dia rata lagi. Oke. Itu pesawat yang tipenya pemula, Ini trainer. tips juga nih. Iya, beli yang seperti itu. Bangun yang seperti itu. Ketika kita panik, dia bisa auto level. Ya, sehingga tidak langsung crash. Itu sudah ada teknologinya, tinggal tekan tombol, panic button gitu ya. Sudah ada begitu. Dan harganya nggak mahal. Oh gitu. Kalau dalam range-nya mungkin 2 juta sampai 5 juta juga sudah ada. Itu biasanya gini, kalau saya main sepeda tuh ada istilah complete bike, sama ngerakit, Oke, gitu kan? iya. Ini gitu juga ya? Sama. Jadi ada yang bentuknya kit kayak puzzle, kita lem masing partnya kayak sebuah bangunan gitu, kayak Lego. Kayak Mentamia gitu. Yes, benar persis. Ada yang separuh jadi, kita tinggal pasang servonya, rodanya. Ada yang lebih dari separuh jadi, tinggal pasang colok baterai sama radio terbang deh gitu. Iya. Dan ini juga bisa diganti-ganti partsnya atau mungkin di satu lagi ada yang siap pakai sama radionya sekalian. Ke lapangan terbang gitu. Oke, kalau radionya ini ada frekuensi range-nya juga ya? Yes. Range Gimana harga, range frekuensi. Kalau dulu kita masih gunakan misalnya frekuensinya 36 MHz, 72 MHz, sekarang udah pindah ke 2,4 MHz rata-rata dan 900 MHz untuk yang long range. Gitu. Kenapa di megahertz tadi? Oke. Ini frekuensi ya, radio. Iya. Makin tinggi kita makin banyak menumpangkan sinyal dan makin kecepat responnya terhadap pesawatnya. Kita gerakan stick di sini, respon pesawatnya juga lebih cepat mengikuti. Iya. Nah, gitu. Jadi biar kalau pas dinyalain tuh ya dia nggak nyangkut sama frekuensi lain gitu ya. Gitu. Akan banyak ada teknologi yang bagaimana supaya tidak nyangkut juga. Sekarang udah berkembang jauh sih, lebih aman. Oke. Nah, karena tadi udah sempat juga menyinggung ada turnamen gitu ya. Cabang-cabang dari aeromodeling ini setelah bisa menerbangkan pesawatnya,
selanjutnya untuk mau misalnya cuma mau jadi hobiis atau Yes. terus juga mau jadi atlet Iya. atau mau jadi builder pesawat juga bisa gitu ya. Bisa, ya, sangat bisa. Nah, mungkin itu baru bisa didapetin kalau udah sering main berarti gitu ya Pak Hadi ya. Iya, jadi sebaiknya jika ada ketertarikan datang ke komunitas, cari komunitasnya, jangan belajar sendiri. Kemudian tadi yang misalnya kita akan nemukan diri kita sendiri. Mulai dulu dari yang Iya, simple-simple dulu gitu ya. Mungkin yang sudah ada kita pinjam dulu boleh. Kalau kita ke CAC akan dipinjemin pesawat trainernya, ditemenin, ditandem juga kita bisa. Oh bisa Bisa ditandem ditandem. gitu. Jadi kayak kita belajar mobil ya. Iya. Ada 2 setir gitu. Oh. Ya, kalau panik yang satu Iya. ngambil alih. Nah, gitu. Jadi kalau itu kan lebih baik daripada kita mencoba sendiri. Oh, oke. Iya. Nah, kalau kayak yang pesawat light itu masuk aeromodeling nggak sih? Light yang mana? Yang ditarik pakai pesawat dulu, terus Oke. nanti udah terbang dilepas gitu talinya. Iya, kalau di aeromodeling ada namanya kelas F3J, ada F1H yang ditarik. Oke. Ditarik pakai tali. Kita narik, orang narik ya, atau pakai winch yang winch, dia akan naik Oke. yang tertentu, dia akan lepas, nah dia akan berputar. Kalau yang nggak pakai radio, dia akan berputar, ditentukan dengan sampai dia landing. Yang pakai radio kita kendalikan sampai dia ketemu gitu, landing, gitu. Ada Jadi juga ada yang tuh pakai ya. tali ditarik, tidak pakai power, tidak pakai motor. Wah, ini emang beneran nih, berarti harus main ke CAC dulu. Yes. Biar juga bisa lebih ngerti gitu kita sebenarnya cocoknya yang mana sih gitu kan. Iya. Kita ada 2, jadi yang fun ada, yang jalur Kompetisi prestasi juga ada kita juga. bantu dengan pembinaannya. Oke. Untuk yang terakhir mungkin buat Iya. most people apa nih mungkin bisa jadi tips dari Pak Hadi untuk yang mau mulai atau mungkin yang udah mulai tapi lagi pengen vakum dulu nih, hidayah kurang. Galau. Andilau antara dilema dan galau. Gimana Pak Hadi? Jadi aeromodeling ini tidak hanya sekedar fun, hobi, tapi lebih ke juga banyak ke Kayak lifestyle juga harusnya lifestyle dan networking setuju ya. banget. Di situ kita ketemu orang dengan berbagai background, berbagai latar belakang, berbagai profesi ya. Tadi saya sebutkan ada yang pensiunan, ada yang pengusaha, ada yang pelajar. Kita bisa bertukar pengalaman, tukar ilmu dan bertukar bisnis kali maksudnya. Oke. Menjaring bisnis Iya. ya gitu. Betul. Ya. Jadi Termasuk saya juga kalau ada yang memerlukan pesawat-pesawat yang pabrikan bisa datang ke CAC. Kita menyediakan juga di situ. Iya. Temuin teman-teman di CAC. Oke, jadi sekali lagi kalau mau mengundang silakan Pak Hadi ke CAC. Ya, silakan teman-teman yang tertarik dengan aeromodeling atau mungkin pernah seperti Pak Iwan dari kecil kepikiran ini mau kemana, silakan mampir di klub kita di Cibubur Aeromodeling Club di Bumi Perkemahan Cibubur. Di lapangan udara Wiladrika. Hari? Yes. Kita lapangan terbuka Selasa sampai Minggu. Hari Senin kita Hari ramenya? Hari ramenya biasanya Sabtu dan Minggu. Oh, Sabtu dan Minggu, Iya. weekend. Tapi setiap hari buka kecuali Senin. Di sana ada helpernya, caddy lah gitu ya, akan membantu kita membawa pesawat, menyiapkan pesawat. Jadi lebih nyaman ya. Iya. Tempatnya juga lebih nyaman. Oke. Wah, terima kasih banyak nih pencerahan juga wawasan yang dikasih Pak Hadi. Semoga juga buat most people ini berguna buat yang lagi pengen mulai gitu atau mungkin hidayahnya lagi redup pengen pindah lihat-lihat klub lain gitu kan. Iya. Boleh main-main atau aja ajak tuh. keluarga untuk sekedar hiburan buat anak-anak. Ini Siap. juga media pendidikan karena ada hal yang keteknikan di sini. Oke, kalau gitu sukses kalau gitu juga buat Terima teman-teman kasih. CAC juga ke depan kalau misalnya nanti ikutan turnamen juga semoga jadi juara gitu kan. Amin insyaallah. Iya, kita akan ketemu lagi kapan-kapan Pak Hadi. Terima kasih banget Siap. udah mampir ke sini dan juga saya Iwan Purwanto masih akan menemani Anda most people, jangan kemana-mana. Saya masih akan terus ada di sini sampai dengan jam 8. Most Talk. Most 1058.